Ini memang negeri yang terkenal agak sedikit tinggi resistensi konflik. Ketika semua daerah yang lain, baik Islam bahkan non-Muslim, sudah sepakat untuk memboikot Israel, tapi di Aceh masih ada keturunan-keturunan Israel tersebut. Sulit untuk diajak. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Di waktu-waktu seperti sekarang, ketika sebahagian besar fokus kita umat Islam tertuju ke negeri Palestina dengan semua penderitaan yang mereka alami dan mereka terima, khususnya di negeri Gaza. Kita sangat prihatin, walaupun Aceh ini memang negeri yang terkenal agak sedikit tinggi resistensi konflik. Ketika semua daerah yang lain, baik Islam bahkan non-Muslim, sudah sepakat untuk memboikot Israel, tapi di Aceh masih ada keturunan-keturunan Israel tersebut. Sulit untuk diajak. Jangankan ikut serta, bahkan memperolok-olok orang yang menunjukkan simpati dan empati terkait dengan kondisi di Gaza, khususnya Palestina. Dan selalu saja ada komunitas orang-orang yang seperti ini, yang dalam bahasa Al-Quran masuk dalam kategori khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Mereka orang-orang yang telah dikunci hatinya oleh Allah Ta'ala, dikunci pendengarannya, dan Allah letakkan penutup di atas pandangan matanya. Yang dia perhatikan hanya persoalan nasib hidupnya sendiri saja, dan itu juga berangkat dari pemahaman akidah yang sangat dangkal, hanya dengan alasan lebih bersimpati kepada saudara-saudaranya yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang diboikot tersebut, lalu memperolok-olok orang-orang yang menunjukkan empati dan simpati dengan seruan boikot. Seolah-olah kalau tidak bekerja di perusahaan tersebut, dia dan keluarganya akan mati kelaparan. Padahal bumi Allah sangat luas dan makanan kita hampir tidak terbatas. Masalahnya, yang pertama, kita pilih-pilih makanan, istimewanya orang Aceh menyekon bukan. Yang kedua adalah distribusi makanan tersebut yang tidak sesuai. Di bulan-bulan Maulid ini ada yang dapat undangan makan siang lebih dari 5 kali di hari yang sama. Ketika di waktu yang sama ada orang-orang yang sulit untuk mendapatkan makanan sampai harus mengais-ngais di dalam tong sampah. Na'udzubillah. Ini tentang distribusi, dan kita juga dengar informasi ada ratusan ton, ribuan ton bahkan makanan yang dibuang setiap tahun karena orang-orang kaya, orang-orang yang bukan orang kaya, yang tidak tahu betapa makanan tersebut sangat berarti. Jadi kalau tidak kita tanamkan sikap menghargai makanan, bahkan untuk hal-hal yang kecil dan sederhana, maka semakin hari perilaku buang-buang makanan tersebut semakin berat. Saya pernah ceritakan dalam sebuah pengajian di sebuah masjid di kota Banda Aceh, disediakan air minuman seperti ini, tapi mereknya sudah kita boikot. Harga ecerannya itu sekitar 3.000 sampai dengan 4.000. Ketika pengajian berlangsung sampai dengan selesai, saya baru mengkonsumsi maksimal sepertiganya. Bubar pengajian, saya pamit pulang sambil menenteng sisa minuman yang masih ada di dalam botolnya. Di pintu luar, ternyata ada beberapa orang jemaah yang menunggu untuk melanjutkan sedikit diskusi. Ketika saya sedang berdiskusi dengan salah seorang di antara mereka, salah seorang ya, bukan salah satu, karena manusia itu satuannya orang. Ketika sedang berdiskusi dengan salah seorangnya, yang seorangnya lagi masuk ke dalam. Dia kembali dengan botol minuman baru berikut dengan segelnya. Dia berikan botol yang baru ke saya sambil meminta botol yang masih ada sisanya. Saya berikan, bikin cok berkat.
Ijib tenggeun. Rupanya diambil botol sisa tersebut hanya untuk dibuang ke dalam tong sampah. Dan saya sangat tersinggung. Kenapa? Karena secara ekonomi kalau hitungannya satu botol 3.000 masih ada sekitar 2.000 lagi di dalamnya. Dan yang lebih menyakitkan itu adalah minuman layak konsumsi. Minuman steril layak konsumsi. Mungkin di negeri kita tidak terasa berapa harga air seperti ini. Harganya kita tahu, nilainya yang kita tidak tahu. Tapi di negeri-negeri yang krisis air, coba bayangkan di Afrika, di Yaman, bahkan saudara kita yang di Gaza, di blokade air kemarin itu, air begini menjadi unsur penunjang hidup yang vital bagi mereka. Tapi nauzubillah, kita pandang remeh. Maka saya hampir tidak pernah menyisakan air di dalam botol walaupun setetes. Saya minum sampai teguk yang terakhir. Kenapa? Menghargai rezeki yang sudah Allah berikan. Jadi ini persoalan tentang distribusi. Banyak yang buang-buang makanan dan itu sangat menyedihkan. Karena itulah Rasulullah mengajarkan 14 abad yang silam kepada sahabat-sahabat beliau, jangankan lebih, bahkan dibiarkan menginap sampai waktu malam pun tidak diizinkan. Jadi jangan biarkan ada makanan yang menginap di waktu malam. Yang kalian konsumsi setiap hari, sebelum matahari terbenam sudah harus habis. Bila tidak habis, maka bawa ke masjid. Kenapa ke masjid? Karena di masjid Nabi itu ada sahabat-sahabat beliau yang miskin, yang kiri, yang tidak punya keluarga, yang mereka berpuasa sepanjang hari disebabkan kemiskinannya, dan sore mereka berbuka dengan sisa makanan yang dibawa oleh sahabat-sahabat yang punya kelebihan. Jadi terjadi simbiosis mutualis. Yang punya makanan berlebih sebelum matahari terbenam sudah bisa diselesaikan, bila tidak habis dibawa ke masjid. Yang berpuasa di masjid, tiba waktu berpuasa ada yang mengantar makanan. Ini sikap yang dibangun oleh Rasulullah dalam kesederhanaan, dan kita diajarkan untuk lebih sederhana lagi oleh Rasulullah. Bihasabi ibni Adam luqaimatun liyuqimna sulbah. Cukuplah untuk anak keturunan Adam itu beberapa suap makanan. Suap dalam bahasa Arab luqmun, itu suap dalam bentuk makanan. Kalau suap dalam bentuk lain disebut dengan rishwah, sogok. Nanti ada suap. Kita memang sudah sejak dari kecil dibiasakan suap menyuap, makanya sampai besar terbawa-bawa suap menyuap. Itu rishwah, sogok. Tapi kalau suap ini disebut dengan luqmah, luqmun. Ketika disebut dengan kata luqaimun, itu dalam ilmu saraf disebut wazan tasghir, ukurannya itu diperkecil. Jadi suap-suap yang kecil, liyuqimna sulbah, untuk menegakkan tulang sulbinya. Maka Rasulullah itu seumur hidup beliau tidak pernah makan sampai kenyang. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris seumur hidup beliau tidak pernah makan sampai kenyang, kecuali saat beliau bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Barulah beliau makan sampai kenyang. Sedangkan kita di Aceh hampir tidak pernah lapar, selalu dalam keadaan kenyang. Belum selesai makanan pertama diolah, sudah mengkonsumsi makanan kedua. Maka kalau kita perhatikan fenomena kenduri maulid di Aceh, ketika di satu kampung diundang di beberapa rumah, itu seperti orang yang mengikat tali sepatu. Keluar dari rumah ini, nyebrang ke rumah sebelah, balik lagi rumah ini. Hanya sekedar antar gula dan setor wajah. Jadi terjadi hal ketimpangan. Tidak ada yang berpikir dengan normal. Saat kita gugat hal-hal seperti ini, maka jawaban paling sederhana, dengkunya jika Wahabi. Makanya kemarin ketika saya makan kenduri maulid, saya foto, saya unggah untuk menunjukkan bahwa saya bukan Wahabi. Dapat jauh kenduri maulid. Tetapi kenduri yang enak ketika sesuai dengan kebutuhan. Ini menjadi persoalan bagi kita. Tidak ada yang berpikir untuk mengatur distribusi makanan kenduri tersebut agar sampai kepada orang-orang yang berhak dan layak. Ini persoalan tentang distribusi makanan bagi kita. Ilmu tanyo benar